Kawan-kawan coba perhatikan video yang saya lewatkan di sebelah ini. Mobil. Dan ada seorang penyiar televisi dari barat sana, dari Portugis. Yang lewat di jalan itu kawan-kawan, itu adalah produksi Iran. 90% mobil yang beroperasi di Iran itu adalah buatan Iran. 90% juga komponennya itu dibuat di Iran. Hasil dari produk lokal. Gimana saya harus menerangkan judul saya ini ya? Mobil Iran diprediksi nih kawan-kawan, akan mengalahkan mobil-mobil Jepang setelah perang usai. Katanya perangnya tidak akan usai. Kan begitu pertanyaan kawan-kawan. Usai perang itu asal Iran tidak diserang lagi, asal Iran tidak diembargo lagi seperti kemarin, Iran bisa mengalahkan mobil Jepang. Kenapa begitu? Kenapa begitu prediksi para ahli-ahli La Teong ini? Ini benar kawan-kawan. Banyak faktor-faktornya sebenarnya. Dan Iran mempunyai faktor penting, faktor pokok untuk memproduksi mobil karena dia mempunyai teknologi. Coba kita bayangkan dulu kawan-kawan. Kita merdeka tahun 1945. Kemudian goro-goro lah namanya sampai tahun 1966. 1966 itulah kita mulai membangun bersama Pak Soeharto. Iran kapan mulainya mulai mengancar-ancar memproduksi mobil itu? Di tahun 1979. Karena tidak ada satu biji pun mobil. Jangankan mobil, baut sekrup aja tidak bisa masuk ke Iran di tahun 1979 itu. Berikut sampai sekarang. Karena di embargo, itu artinya embargo. Iran ciptakan dari nol mobil-mobilnya. Dari nol kawan-kawan. 90% sekarang. Jadi kalaupun Jepang itu memproduksi mobil, itu komponen-komponennya compound namanya. Dari daerah lain, bisa ada dari Amerika, kemudian dari Cina komponen-komponennya, dari Soviet, dari Jerman, macam-macam. Ada, tapi komponen terbesarnya Jepang yang membuat. Komponen yang utama-utama seperti blok mesin, komputerisasi, itu Jepang yang membuat. Yang lain-lain bisa kita order ke tempat lain. Kenapa kita order ke tempat lain? Karena murah. Karena murah. Tapi Jepang ada kendala. Iran kalau sudah selesai perang, kan Iran diprediksi menang perang ini sekarang kan? Kalau Iran menang perang istilahnya sekarang ini, Amerika tunduk sepatuh-patuhnya, tak mau lagi embargo, karena nanti tekanan-tekanan tertentu dari Cina, Rusia, dan Iran membuat Amerika harus menyetujui perundingan-perundingannya, negosiasi-negosiasinya. Produsen mobil di Iran bisa tumbuh dan melewati Jepang. Dari mana mulai kita analisanya? Kita lihat dulu tayangan ini, betul-betul kawan-kawan. Yang di belakang ini lagi ya. Yang di belakang ini adalah pabrikan Iran. Coba kawan-kawan bayangkan dulu. Iran diembargo selama dari tahun 1979. Tidak ada satu baut pun bisa masuk untuk memproduksi, untuk merakit mobil di Iran. Dia ciptakan sendiri. Nah inilah pabrik-pabrik dia itu. Yang sebelah ini saya tampilkan kepada kawan-kawan. Dan ini dilaporkan oleh TV dari Portugis atau dari mana lah itu. Pokoknya dari barat sana lah. Coba bayangkan, dengan keterbatasan itu dia bisa memproduksi mobil untuk memenuhi kebutuhan domestik dia. 90 juta itu penduduk Iran kawan-kawan, sepertiga dari negara kita. Dan sebagian besar punya mobil sekarang ini. Nggak seperti kita, katanya di sana miskin-miskin. Di sana rata-rata punya mobil orang di Iran itu. Kalau kita ya motor lah paling tidak rata-rata setiap rumah. Di Iran satu orang satu rumah bisa 2 atau 3 mobilnya. Dan itu diproduksi di Iran sendiri, dibuat oleh Iran. Jadi kenapa Iran bisa nanti mendominasi dari Jepang? Ini asumsi ya. Asumsi kalau seandainya embargo ini dicabut. Embargo ini dicabut. Kenapa? Karena Iran sudah menang. Kenapa embargo bisa dicabut? Karena tekanan dari Rusia dan Cina. Nantinya kedamaian akan tercipta di Timur Tengah. Artinya secara apa namanya? Secara semula. Nah, ini akan berkembang. Kenapa bisa berkembang? Satu dulu kawan-kawan. Pabrikan di Iran itu adalah pabrik negara. Pabrikan negara. Di Jepang apa? Suzuki, Honda, Yamaha, yang banyak mobil-mobil di sini itu adalah produksi swasta. Jepang ekonominya seperti Amerika. Swastalah yang berkuasa, swastalah yang memproduksi. Kalau dulu kawan-kawan sebagai sejarahnya kenapa mobil Jepang itu bisa mengalahkan mobil-mobil Amerika, mobil-mobil Barat, mobil-mobil dari Jerman misalnya itu kan, karena dia menganut teori namanya ongkos produksi yang murah. Ini keunggulan Jepang ini. Kita harus tahu dulu keunggulan Jepang, makanya kita nanti bisa berasumsi atau beranalisa bahwa mobil Iran ini akan merajai dunia.
Jepang awal-awal memproduksi mobil itu. Mobil sendiri kan bukan di Jepang penemunya. Yang menemukan di Amerika, Ford. Itulah pertama-tama. Oh, Garda Auto, itulah merek mobilnya itu. Tapi karena sudah mahal di sana, tenaga kerja mahal, barang produksi mahal, semua serba mahal, akhirnya kalah oleh Jepang. Tapi mutunya, kalau kita ketahui, mutu mobil Jepang itu sangat luar, mutu mobil dari barat sana kan tinggi itu. Artinya bagus mutunya. Tapi Jepang menciptakan produk-produk yang murah. Produk yang murah inilah merajai dunia. Kenapa bagaimana cara Jepang untuk merajai dunia dan untuk mobil-mobilnya? Caranya adalah seperti apa kawan-kawan? Seperti juga Cina. Cina kalau menjual barang ke luar negerinya itu misalnya Cina memproduksi cangkul misalnya kan. Cangkul diproduksi oleh Cina, kemudian diekspornya ke Indonesia. Cangkul yang sama mutunya buatan Cina dengan buatan Indonesia dijual di Indonesia kan enggak kena tarif impor segala macam, tarif ekspor segala macam, bisa lebih murah cangkul di Cina itu dijual di Indonesia. Mutunya sama, modalnya sama kawan-kawan. Misalnya cangkul di Indonesia itu dijual 100.000, dapatlah untung pengusahanya misalnya 25 sampai ke yang membuat misalnya kan, artinya modal cuma 75. Di Cina pun begitu. Modalnya 75, untungnya cuma 25 juga. Sama yang pengusahanya. Tapi kok bisa dia menjual lebih murah di sini? Misalnya dia ekspor ke Indonesia, cangkulnya itu bisa dijual 50.000, separuh dari harga cangkul kita. Kenapa itu? Karena itu adalah politik dumping namanya. Kenapa politik dumping? Apakah pengusaha Cina itu menjual cangkulnya itu 50 juga di sini, menerima uangnya 50 juga sama dia? Tidak sama sekali kawan-kawan. Jadi pemerintahnya mensubsidi. Misalnya harga cangkul di Indonesia berapa? Untuk membunuh usaha cangkul di Indonesia, datangkanlah cangkul impor dari Cina, dieksporlah oleh Cina ini. Harga di sini sudah 50, tapi petaninya atau pembuatnya tetap menerima 100. Loh, kok bisa begitu? Ya, pemerintahnya mensubsidi kepada pembuatnya itu 50.000 rupiah. Itulah kira-kira kasarnya. Jadi yang membuat cangkul tetap untung dia. Tapi di konsumen akhirnya harganya 50. Mati produk lokal kita. Pemerintah Cina mensubsidi, memberikan uang kepada produsen cangkul itu. Asal dijual ke Indonesia, saya kasih kamu 50.000. Itu namanya politik dumping juga itu. Setelah nanti habis produksi lokal, seperti kita sekarang nih, sudah habis misalnya kan, nah nanti baru dinormalkan harganya, tetap 100 lagi. Nah, tetap 100, pemerintah Cina tidak lagi mensubsidi produsen cangkul di negaranya. Jepang juga begitu awal-awalnya kawan-kawan. Jepang pada awal-awal dia memajukan usaha mobilnya, itu dinamakan dia dengan politik dumping juga. Jadi misalnya mobil-mobil Amerika, mobil-mobil Barat, mobil-mobil Jerman itu dijual misalnya harganya 100 juta. Mutunya sama dengan mobil-mobil Jepang ini, sama betul. Jepang ini terkenal dengan copyright. Dia mencontek, sama juga dengan Cina sekarang. Itu mencontek aja semua kerjanya itu. Kemudian Jepang ini harganya sama, mutunya sama, modal juga sama seperti cangkulnya. Tapi dijualnya ke Amerika bisa separuh harga dari mobil-mobil Amerika, mobil-mobil Jerman. Dengan mutu yang sama, tentu saja pembeli minat sama mobil Jepang ini. Murah, mutu sama. Apalagi, apa yang dicari? Kan fungsinya mobil itu kan. Akhirnya merajalela. Itu yang dilakukan oleh pemerintah Jepang selama ini. Itu yang terjadi selama ini. Akhirnya terkesanlah mobil Jepang itu murah, efisien, segala macam. Seluruhnya ada di Jepang sekarang, sehingga merajalela. Akhirnya orang terpatri kalau mobil Jepang, ya udah murahnya itu. Masuk kemana-mana aja murah, di Indonesia aja yang mahal. Karena pajaknya mobil itu, pajak barang mewah namanya. Barang mewah itu berapa pajaknya? Misalnya harga mobil itu sebenarnya 50 jutanya kan. Kemudian ada pajak barang mewah 200%. Jadi ditambahkan pajaknya dulu. Pajak masuk ke kita. Karena kita tidak memproduksi mobil kan. Ditambahkan pajaknya 100 juta. Jadi masuk dari Jepang cuma 50 juta kan. Kemudian tambahkan pajaknya 100 juta. Kemudian untung dari dealer 50 juta. Nah, dijual kepada konsumen 200 juta. Wow, luar biasa. Nah, kawan-kawan sudah nampak kan? Sudah nampak bayangannya sekarang? Belum ya? Oh, belum. Baik, begini kawan-kawan. Jepang itu untuk membuat mobil itu memerlukan energi. Sumber energinya dari mana? Dari minyak. Jadi pabrik-pabriknya itu kalau tidak ada minyak tidak jalan. Pabrik-pabrik yang semuanya hampir tidak jalan. Jadi 30% sumber energi dari Jepang itu, bukan 30%, hampir 75% sumber energi minyak Jepang itu adalah dari Selat Hormuz. Sekarang terhenti itu produksi di Jepang kebanyakan. Karena minyaknya itu dari Hormuz, dari Selat Hormuz. Jadi berbasiskan minyak. Kalau harga minyak naik, harga mobil Jepang juga naik. Mungkin kawan-kawan sudah mulai menerka kemana arah pembicaraan saya ya. Jadi harga minyak naik. Kemudian diproduksi oleh swasta. Swasta pasti perlu untung yang besar kan? Oke, di sini baru.
Nah, coba bayangkan nanti harga mobil Jepang itu naik terus. Karena apa? Karena harga minyak. Harga minyak dibeli dari mana? Dari tempat, pokoknya dari mana-mana kan Jepang tuh beli minyak. Nggak ada dia produksi minyak. Sekarang Iran memproduksi mobil, diproduksi oleh negara dengan tenaga kerja yang bergaji juga murah. Murahnya maksudnya mencukupi untuk karyawannya. Oke, tidak ada untung untuk pengusaha karena itu untungnya semua adalah untuk pemerintah Iran karena dipunyai oleh pemerintahnya. Pekerjanya adalah pegawai negeri semua. Oke, kemudian bahan bakunya semuanya di Iran. Kalau Jepang bahan bakunya banyak, itu udah besi pun impor dia, mahal jadinya. Ini kita perbandingkan dengan Jepang aja karena Jepang yang menguasai. Coba bayangkan, di Iran bahan bakunya dari dia, besi dari dia, seluruhnya dia, tenaga kerjanya itu sudah mempelajari dari tahun 79. Minyak dia gratis. Dia ambilnya aja, dijadikan untuk itu, untuk sumber tenaga. Bayangkan sama kawan-kawan yang punya logika ekonomi. Modal dia sendiri, seluruhnya sendiri. Seperti kita menanam singkong. Kita tanam singkong, kemudian tumbuh, berisi, kita jual. Berapapun yang bisa dijual orang di sana, kita bisa turun dari situ. Kenapa? Karena yang di sana itu singkongnya dibeli dari tempat lain. Seperti Jepang itu kan komponen-komponennya dibelinya itu. Besinya dari kita itu sebagian, dari Indonesia. Kemudian minyak dari luar negeri, dari luar Jepang juga. Oke? Jadi kalau kita seperti menjual singkong tadi, kita produksi sendiri, tanam sendiri, jual. Jadi berapa harga dijual di sana? Oh, 10.000 per kilo. Nah, kita bisa jual 5.000 per kilo. Udah untung. Karena apapun yang dijual sama kita itu karena produksi sendiri, sudah untung kepada Iran. Sudah untung, kawan-kawan. Jadi benar menurut para prediksi dari para ini video yang saya lewatkan aja lah kepada kawan-kawan ya. Ini benar prediksi dia. Ketakutan sekarang Jepang itu adalah mobil dia tidak laku lagi gara-gara Iran. Apakah ini mimpi? Tidak, sama sekali tidak mimpi, kawan-kawan. Ini sudah dalam perencanaan sekarang ini. Makanya sekarang itu Amerika membantu Jepang juga. Membantu Jepang bagaimana? Jadi Jepang sekarang kan kelimpungan. Sumber energi dia begitu ditutup oleh Iran, Selat Hormuz. Sumber energi dia selama ini kan ke Selat Hormuz. Dari Selat Hormuz 75% dari situ tuh, kawan-kawan. Produksi dia macet. Nah, makanya Jepang pun meminta kepada Amerika, jangan lagi diserang Iran itu. Jangan diserang Iran itu. Mati kami nanti. Hampir semua negara sudah menyuarakan hal itu kepada si Donald si kucing kurap. Makanya sekarang katanya serangan berikutnya kepada Iran adalah blokade ekonomi keuangan. Padahal ini udah lama di blokade ekonomi keuangan. Udah lama. Artinya ini akan tetap dilakukan oleh si Donald Bebek, si kucing kurap ini. Tujuannya apa? Agar teknologi Iran tidak sampai keluar ke dunia. Misalnya drone-nya, rudalnya. Iran sudah tawarkan kemana-mana itu. Tapi karena di embargo ini, tidak bisa. Orang lain kan takut beli, seperti kita takut beli drone. Padahal drone-nya murah, mobilnya murah. Seperti kita ini yang punya sepeda motor, mungkin seharga sepeda motor nanti lagi. Harga sepeda motor yang agak bagus lah kan. Mungkin segitu nanti dibeli, kita bisa beli dari sini. Asal kita tidak takut dengan Amerika. Itulah makanya Amerika ancam-ancam terus tuh. Karena ini Jepang meminta, kalau tidak kau blokade ini ekonomi dan keuangan Iran, kami mampus ini. Hancur ekonomi kami. Kawan-kawan bisa menelitinya atau melihatnya ini di siaran-siaran dari TV Barat sana, bahwa Jepang sudah mulai mengeluh betul kepada Amerika. Gara-gara ini di Selat Hormuz ditutup oleh Iran, produksi mobil-mobil Jepang hancur total. Kalaupun bisa diproduksi, harganya sudah mahal sekali. Tapi kawan-kawan, ini sepertinya sudah terbaca oleh Iran. Terbaca bagaimana? Makanya Iran akan terus melanjutkan perang. Sampai Amerika melepaskan blokade ekonominya, melepaskan embargonya. Tidak lagi melarang orang lain untuk berjual beli dengan Iran. Kalau ini sudah dilepaskan oleh Amerika, kalau diteruskan penyerangan oleh Iran, sekarang ini kan titiknya begini, Iran itu di titik penyerangan sekarang. Mode Iran itu mode menyerang. Dia akan menyerang kapan saja, karena dia teringat Ali Khamenei sudah dibunuh oleh Amerika. Nah, kalau Amerika mau tidak diserang lagi nanti, serangannya macam-macam kawan-kawan, serangan cyber, serangan, pokoknya diseranglah Amerika itu sampai kapanpun, sampai Amerika melepaskan embargonya. Itu aja tujuan, itu bisa, itulah yang bisa itulah yang membuat Iran bisa memaafkan si Donald Bebek, si kucing kurap. Kalau dia lepaskan embargo, blokade semuanya, mungkin Selat Hormuz seperti sedia kala. Ini barter namanya. Kalau itu sudah sempat dilepaskan oleh Donald Bebek, si kucing kurap ini, Iran akan merajai pasar teknologi bersama Cina. Ya, Cina lah yang membantu Iran selama ini. Terima kasih.